Ya, saya kenal Pak Heru itu kan waktu beliau sudah di Balai Kota saat akan dipasangkan dengan Pak Ahok gitu ya. Saya kenal beliau dan cukup respect saya pada dia karena saya sering respect pada orang bukan saja karena prestasi, seringkali yang lebih penting integritas gitu. Nah, beliau salah satu yang saya dari pertama kali lihat gitu, auranya lah gitu ya, dan saya buktikan seraya waktu berjalan bisa kelihatan bahwa beliau orang yang punya tanggung jawab dan kata dan perbuatannya selaras. Salah satu hal yang penting kan sebagai kota bisnis itu ya, transportasi. Dia memperhatikan sekali soal transportasi. Kemudian dia perbaiki waduk, pompa air, RTH itu dia ini udah lengkap lah. Jadi insya Allah nantinya ke depan beliau bisa lancar melaksanakan tugasnya. Dan menurut saya kemungkinan untuk lancar itu sangat tinggi. Kenapa? Karena beliau bukan orang politik atau tidak bersentuhan dengan politik. Dia orang netral, pekerja gitu. Bayangkan dia udah pengalaman 30 tahun kerja di lingkup pemerintahan, baik di sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara tahun 93, hampir 30 tahun yang lalu berarti ya. Terus sampai merambat, meningkat, akhirnya jadi Wali Kota Jakarta Utara, terus jadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ya. Dari situ dipanggil ke istana, jadi dia udah ke lingkup balai kota, bahkan wali kota, kantor wali kota, kantor gubernur, balai kota, ke istana. Mustinya dia jadi lebih paham bagaimana permasalahan masing-masing tingkat dan pengkomunikasiannya, penyelarasan 3 level itu gitu. Lebih mudah buat dia. Dan dia soal keuangan, jangan main-main, insya Allah nggak ada kelebihan bayar. Jadi ya itu sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah itu kan, dan saya dengar kerjanya waktu itu rinci banget, nggak susah untuk cari celah gitu ya. Mudah-mudahan ini akan membuat pengelolaan keuangan juga di Pemprov DKI ini jauh lebih baik. Satu, beliau bukan orang yang gengsi untuk meneruskan program yang lalu gitu ya. Nah, beliau orang yang tidak ada kepentingan politis macam-macam. Dia cuma melihat program ini bagus, diteruskan. Yang ini kurang bagus, ya dievaluasi gitu ya. Nah, beliau salah satu orang yang objektif yang di mata saya ya. Misalnya meja pengaduan ya, pos pengaduan itu kan sebenarnya sangat baik ya. Nggak bisa orang bilang, oh kalau ada pos pengaduan berarti nggak efektif dong kerjanya stafnya. Nggak bisa gitu, kadang-kadang ada miskomunikasi di bawah, ada mungkin ya stafnya gubernur ya, di bawah gitu ya, yang kurang, yang abai gitu ya, atau ada penyimpangan bisa aja. Nah kalau ada pos pengaduan itu kan jadi ada salurannya. Itu keterbukaan itu penting sekali. Dan pada saat sekarang dibuka kembali pos pengaduan itu, saya menyambut gembira gitu. Dan kerja nyata langsung yang kita lihat adalah bagaimana intensnya beliau mengeruk waduk, kali dan sebagainya gitu ya. Penambahan pompa, pembuangan air, penyediaan ruang terbuka hijau, itu bagus. Dan juga konsolidasi, saya sukanya lihat bagaimana dia memulai masa tugasnya dengan konsolidasi dengan aparat penegak hukum, dengan Polri, dengan TNI, dengan bahkan lurah-lurah dan sebagainya. Dia bikin pertemuan, terus ya itu koordinasi dan konsolidasi seperti itu perlu tiap periodik. Saya membayangkan seperti orkestra gitu ya. Orang banyak melihat konduktor di konser, cuma begini-begini. Tapi tugas konduktor yang terberat adalah sebenarnya pada saat latihan. Yang orang nggak lihat tuh bagaimana kita membahasnya ini
phrasingnya begini, interpretasinya harus begini, ini karena begini. Kamu harus koordinasi dengan sini. Cello, kamu di situ mesti dengar trompet, ada nada tertentu kamu sama-sama, jadi mesti sama-sama, kayak gitu kan. Itu harus dikondisikan, harus dikomunikasikan. Nah, saya suka bagaimana Pak Heru nggak banyak ngomong di media, tapi lebih ke kerja, langsung ke lapangan. Belusukan, diaktifkan kembali. Oke, belusukan itu kayak gubernur yang lama gitu ya. Tapi kalau itu ternyata baik, ya diteruskan, ternyata banyak manfaatnya. Apalagi sidak. Manusia namanya juga, semua manusia, musisi pun sama gitu. Kadang ada khilaf, males atau apa gitu. Nah, begitu sidak diaktifkan, orang jadi alert terus gitu ya. Dia nggak mikir karena diawasi apa, dia mau nggak mau kalau mau hidup nyaman, udah full dedicated ke pekerjaan karena sewaktu-waktu bisa disidak. Itu penting banget dan beliau lakukan. Saya terima kasih pada Pak Heru. Saya suka kata-kata beliau yang jangan melihat program itu dibuat oleh siapa, tetapi lihatlah program itu dibuat untuk siapa. Itu prinsip beliau gitu ya.